Si gadis kecil pemberani dan aktif ini sangat tidak suka hidup di sini. Tempat ini terlalu aneh. Di sekolahnya tak ada teman. Hanya dia sendiri. Di rumah saat ingin keluar. Di luar hanyalah padang rumput dan hewan-hewan. Hal ini membuat Mia semakin kesal. Jika mendengar musik harus mendengar musik yang nyaring. Harus berpakaian paling keren. Jika ujian harus bagus. Bertarungan harus nomor 1. Jack menyarankan anaknya menerima tempat ini. Dia sangat bangga berkata, sekarang lebih 100 hewan yang bisa kamu lihat. Semua miliki kita. Hal ini layak dibanggakan. Tapi reaksi Mia semakin berlebihan. Hari Natal tiba. Hari Natal bagi Mia merupakan satu hari yang istimewa. Karena Tuhan akan menghadiahkannya keistimewaan. Ketika Jack memeluk seekor singa yang baru dilahirkan dan masuk ke rumah. Hati Mia menjadi bosan. Seekor putih, bulat, ini lucu sekali. Dia mengaum sangat lucu, sedang menggores benda-benda, bergerak dalam pelukan orang-orang. Tapi ketika kakak ingin memberi singa untuk Mia, kekesalan Mia muncul. Dia langsung menghindari singa dan keluar. Terus-menerus berbicara, bukankah seekor singa tak punya apapun? Jack sangat suka singa putih, dia tahu betapa berharganya. Seluruh dunia hanya ada 100 ekor. Hewan langka itu yakin akan ada harga tinggi. Hari itu, ketika Timo memberikan susu untuk singa dia tertidur. Singa sangat lapar jadi dia lari ke depan kamar Mia. Mia sedang tidur dan terbangun. Tapi dia tak marah. Melihat binatang lucu ini, hati keras Mia tak bisa menolak. Mia memeluk singa dan memberi singa susu. Tapi tak terduga, kali pertama memberinya susu ini adalah kehidupan. Begitu, Mia tak lagi menyembunyikan rasa sukanya. Setiap hari Mia dan Charlie bermain bersama. Dia rajin melatih singa. Kedekatan mereka semakin akrab. Keduanya hampir tak bisa terpisahkan. Mia dan Jack pergi ke sekolah binatang untuk memberi makan singa. Sekarang gadis naif ini baru tahu. Sekolah binatang mereka semuanya singa. Orang lain akan membeli tiket untuk berkunjung, untuk berfoto, menunggu singa besar, bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Mia khawatir, dia harap ayah tak menjual Charlie. Tapi Jack juga merasa cemas pada dirinya. Mia adalah gadis kecil, kenapa bisa sedekat itu dengan singa? Singa adalah binatang liar. Charlie sekarang ceroboh, tapi pasti akan cepat besar. Sampai waktu itu dan bagaimana? Mia tak peduli hal-hal itu. Dia berbicara pada ayahnya, bisa berjanji pada Mia, jangan menjual Charlie. Jack tak menjawab, hanya melemparkan paha ke kandang. Beberapa singa menerkam. Dalam sekejap mata makanan habis. Dengan cepat, semua keluarga Jack tinggal di Afrika Selatan sudah 2 tahun. Tapi saat tinggal di sini semakin memprihatinkan. Tempat penangkarannya sangat membosankan. Pengunjung sekolah binatang juga sedikit. Tapi jumlah makanan sangat tinggi. Hal ini membuat Jack semakin marah hari itu. Charlie masuk dapur. Tak hanya naik ke meja, bahkan merusak benda di rumah. Akhirnya Jack tak sabar, tak mengizinkan Charlie masuk rumah lagi. Tapi Charlie sudah besar, sudah bisa mendapat uang. Kabar baru datang, jumlah tamu ke sekolah binatang meningkat. Meskipun demikian masih ada singa putih yang langka. Bandingkan dengan para singa yang dikunjungi, bisnis lebih bagus. Tapi hal di luar dugaan terjadi. Singa adalah raja padang rumput di Afrika Selatan. Mewah, berkelas. Kerumunan membuat orang lain takut, tapi dikunci dalam kandang, menjadi alat untuk mendapatkan uang. Hari itu, kebetulan pintu Charlie terbuka sendiri. Keluar kandang, menggigit seorang tamu. Jack ingin mengajarkan Charlie. Mia sampai mencegah ayahnya. Dia tak setuju Charlie dibawa menjadi alat mendapatkan uang. Saat itu keduanya bertengkar hebat. Hubungan keduanya semakin memburuk. Karena kehidupan, Jack masih harus mencari uang. Baru-baru ini Jack akrab dengan orang kaya. Dia selalu menyentuh istrinya, tapi Jack masih menahan diri. Suatu hari, Jack sangat senang. Dia antar keluarga makan malam di restoran. Karena sekolah binatang mereka akhirnya juga mendapatkan uang. Tak kerugian lagi. Lewat 1 tahun, keluarga ini semakin kaya. Charlie juga semakin bertumbuh. Hal ini sama dengan Charlie semakin berbahaya. Ibu selalu mengingatkan Mia jangan bermain dengan Charlie lagi. Mia setuju hanya di mulut saja, tapi masih bermain masuk kandang. Beberapa hari kemudian, Jack sudah menemukan. Jack sangat marah. Dia memutuskan menjual Charlie. Mia duduk di luar kandang, di samping Charlie semalam. Karena 48 jam lagi, Charlie akan dijual. Hari berikutnya, pembeli singa datang. Karena Mia ingin tahu, jadi dia manjat naik ke dalam truk. Ingin tahu mereka menjual Charlie kemana. Tak terduga tiba di tempat selanjutnya. Sudah membuat Mia kecewa. Ternyata, Jack membuat perdagangan bersama Dik-Dik adalah orang yang membuka tempat latihan untuk orang kaya berlatih berburu. Menggunakan busur, senapan untuk menembak binatang. Tapi singa yang dipelihara Jack bukan ke kebun binatang, tapi ke tempat latihan itu. Mia hanya bisa melihat singa yang dipelihara di rumahnya mati oleh tembakan itu. Tapi Charlie merupakan binatang selanjutnya. Mia kecewa. Dia tak bisa percaya ayahnya adalah orang yang begitu. Jack tak menjaga alam, tapi untuk uang jadi berbuat demikian. Mia menceritakan pada ibu semuanya. Mereka memutuskan untuk menyelamatkan Charlie. Mia membawa makanan dan minuman. Jam 3 membuka pintu kandang Charlie, membawa Charlie keluar tempat ini, pergi ke tempat menjaga binatang. Hanya begitu, baru bisa menyelamatkan Charlie. Hari berikutnya, ibu baru membuka pintu sudah melihat singa di luar. Ternyata Mia sudah membuka semua pintu kandang di sekolah binatang rumahnya. Dalam masalah itu Jack sudah paham. Masalah ini dibuat oleh Mia. Tapi Mia yakin sudah membawa Charlie pergi. Tapi sekarang, para singa di sekitar rumah, mereka tak ada cara lain.
Jack menelpon mencari orang, membawa binatang masuk kandang. Setelah itu mengemudi mobil, dia ingin menangkap Mia. Dia menemukan Charlie, tapi tak melihat Mia. Tak terduga Mia sudah mencuri senapan, sekarang sedang memegang senapan es. Dia bertanya pada ayah, kenapa menjual singa-singa untuk tempat latihan itu. Melihat mereka dibunuh dengan cara kejam untuk mencari uang. Kenapa ayah begitu? Mia semakin terpancing, sudah menarik pelatuk, membak panah di paha Jack. Jack terjatuh dan pingsan. Mia berumur 14 tahun membawa Charlie ke truk ayahnya, dan mulai perjalanan melarikan diri. Jalan tol sudah ditutup, mereka hanya bisa melewati jalan kecil. Jika ingin tidur langsung tidur di mobil. Jika lapar membeli coklat di jalan selalu menghindar. Ke depan untuk satu tujuan waktu itu Jack diselamatkan. Mereka tak menemukan Mia. Saat cemas, Dick sudah sampai. Dia sangat marah. Dia menyalahkan Jack membuat singa putih hilang. Dia mengancam Jack, jika tak bisa menemukan, biar dia yang mencari. Saya akan pakai cara saya sendiri untuk mencari. Tak lama, Dick dengan rekannya menempel laporan. Di laporan tulis bisa membunuh. Itu berarti, di luar kemampuan. Siapapun ada hak membunuh Charlie. Sayangnya ketika sudah sampai, Mia ingin mengemudi mobil ke tempat penangkaran hewan, tapi menemukan alamat peta yang salah. Tempat penangkaran hewan sudah dikosongkan sejak lama. Ternyata, peta ini sudah 20 tahun yang lalu. Afrika Selatan sangat disayangkan. Sampai peta online juga tak ada. Mia menelpon switchboard, diberikan akses ke cagar alam. Tak ada cara lain. Ingin terus mengantar Charlie hanya ada satu cara. Dia langsung membiarkan Charlie turun, langsung ke supermarket. Kerumunan orang melihat Charlie langsung berlari. Keduanya masuk padang rumput. Hanya perlu 1 hari saja sudah bisa sampai. Dalam pemandangan padang rumput yang bebas ini, mereka pergi bebas di padang rumput. Segera pergi ke cagar alam, bermain bersama. Tapi mereka tak tahu, bahaya juga sedang menunggunya. Hari berikutnya, Dick sudah menemukannya. Dia menangkap Mia, memaksanya menjawab di mana singa. Itulah uangnya. Lihat temannya ditangkap. Charlie marah, menerkam Dick membuatnya jatuh. Dalam perintah Mia, Charlie tak membunuh Dick, dan mereka mulai berangkat. Tapi suara teriakan Dick terdengar. Waktu itu Jack sedang mencari Mia juga mendengar. Tak hanya Jack sendiri, juga ada tim polisi. Mereka tak hanya ingin mencari Mia dan singa putih. Yang terpenting menjaga keamanan Mia. Jack tidak bisa menahan diri pada Dick lagi. Menjual singa hanya untuk kehidupan. Semua sekolah binatang di Afrika Selatan juga begitu. Ingin mencari uang, hanya bisa menjual singa untuk tempat latihan. Jack sudah bertobat. Jack tak ingin mencari uang lagi. Dia hanya ingin anaknya. 1 hari berlalu, air habis, makanan juga habis. Seluruh badan Mia terluka. Sudah tak ada kekuatan lagi. Tapi berkat keyakinan masih melangkah ke depan. Akhirnya, mereka sudah hampir ke tujuan. Hanya melewati jalan di bawah gunung. Charlie akan aman. Lihat tujuan di depan. Sebuah mobil besar sedang melaju ke arah mereka. Jack dan polisi sampai. Polisi tak peduli apa yang Mia alami. Yang penting mereka menjalankan perintah. Mereka ingin membunuh Charlie, menjaga Mia. Mia berteriak. Charlie berlari cepat. Singa mulai berjalan tak terarah. Tapi polisi sudah membidik Charlie. Hanya satu perintah, Charlie akan mati. Jack melihat seluruh badan anaknya terluka. Hatinya hampir terpatahkan. Mia di gunung sulit memintanya menyelamatkan Charlie. Jack berlari ke depan. Dia berdiri di depan Charlie, membentangkan tangan, mencegah bidikan polisi, membantu menghindari untuk berlari. Akhirnya Charlie masuk wilayah aman. Singa Putih, sudah aman. Film ini bernama Mia dan Singa Putih. Singa Putih dalam film bukan sinematografi, adalah singa yang nyata, menumbuhkan kasih sayang dengan aktor. Seekor singa ini adalah binatang liar. Sekarang sudah menjadi aktor. Film ini berdasarkan kisah nyata. 100 tahun lalu, di Afrika Selatan ada 250.000 ekor singa. Tapi baru-baru ini, kurang dari 20.000 ekor. Jika demikian, Raja Padang Rumput, singa, dalam 20 tahun kemudian akan hilang. Manusia berpikir mereka adalah Raja Bumi. Begitu menghancurkan alam. Mereka berpikir menghancurkan diri alam. Merupakan kata-kata saja. Tapi tahun 2020 sayangnya, adalah kata-kata peringatan dari bumi. Ingin tonton lebih banyak follow kami ya. Sampai jumpa.